Selamat siang kepada Bapak dan Ibu serta saudara sekalian. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyajikan hasil kegiatan pengabdian saya bersama tim dari Research Group Pemuliaan Tanaman, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian UNS. Kegiatan pengabdian yang kami lakukan berjudul Fortifikasi Sari Sayuran dalam Makanan Ringan Kembang Goyang sebagai solusi overproduction sayuran di Tawangmangu. Saya berkegiatan bersama teman-teman dalam satu grup pemuliaan tanaman, yaitu Bapak Sukoyo, Ibu Nandaria, Ibu Endang Yuni Astuti, Ibu Sri Hartati, Bapak Parjanto, dan Ibu Ida Rumia Manurung. Latar belakang dari kegiatan pengabdian ini berawal dari Dusun Pancot di Tawangmangu merupakan wilayah sentra sayuran di lereng Gunung Lawu. Pada musim tertentu di wilayah sentra tersebut terjadi overproduction sayuran, sehingga harga sayuran sangat rendah. Kondisi tersebut mengakibatkan petani memilih tidak memanen sayuran karena biaya panen lebih mahal dibandingkan penerimaan petani. Di Dusun Pancot ada kelompok wanita tani KWT Skarlawu yang beranggotakan petani sayuran di Dusun Pancot. Upaya untuk memanfaatkan overproduction sayuran dengan cara menjadikan sari sayuran sebagai bahan fortifikasi pada makanan ringan tradisional yang dikenal dengan nama kembang goyang. Melalui produk olahan kembang goyang ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi KWT Skarlawu. Tujuan dari kegiatan pengabdian yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan KWT Skarlawu tentang fortifikasi bahan pangan. Yang kedua, memberi pengalaman kepada KWT Skarlawu untuk memanfaatkan sari sayuran sebagai bahan fortifikasi pada produk makanan ringan tradisional kembang goyang. Yang ketiga, memberi pengalaman kepada KWT Skarlawu dalam memproduksi dan memasarkan makanan ringan kembang goyang yang difortifikasi dengan sari sayuran. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah persiapan, kemudian yang kedua kegiatan utama, dan yang terakhir evaluasi. Untuk kegiatan persiapan dilakukan kegiatan persiapan kalayak sasaran. Dalam hal ini untuk menentukan siapa saja yang akan ikut di dalam kegiatan ini dari anggota yang ada di dalam KWT Skarlawu. Kemudian juga persiapan sumber daya lokal yang tersedia di Dusun Pancot. Kemudian kegiatan utama terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama kegiatan penyuluhan dan FGD. Kegiatan penyuluhan untuk menyampaikan materi terkait dengan pengertian dan pemahaman untuk fortifikasi bahan pangan. Dan kemudian dilanjutkan dengan FGD untuk memutuskan kegiatan apa yang akan dilakukan berkaitan dengan persoalan overproduction sayuran di wilayah Pancot. Dari kegiatan ini dilanjutkan dengan kegiatan praktek. Dalam kegiatan praktek dilakukan usaha untuk membuat formulasi produk kembang goyang. Hal ini diperlukan mengingat di dalam formulasi bahan akan ditambahkan sari sayuran sehingga akan mengubah komposisi pembuatan kembang goyang pada umumnya. Kemudian dilanjutkan dengan menguji coba formulasi yang sudah dibuat ke dalam bentuk produk yang sesungguhnya. Kegiatan ketiga adalah kegiatan produksi, dalam hal ini produksi massal dan branding produk. Kegiatan produksi massal dilakukan oleh anggota kelompok tani dan untuk upaya menjual produk untuk menawarkan di wilayah setempat maupun dibawa ke Kota Solo. Kegiatan berikutnya adalah evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini dan juga merancang tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini. Dari kegiatan formulasi, maka di sini disajikan percobaan untuk formulasi kembang goyang difortifikasi dari sari wortel. Jika kita melihat dari gambar ini, disajikan informasi bahwa pertama-tama kita membuat sari wortel, kemudian menyiapkan bahan tepung yang terdiri dari tepung terigu, tapioka, maizena, dan ditambahkan gula. Kemudian langkah berikutnya mengocok telur yang diberikan tambahan garam, kemudian memasukkan semua tepung, kemudian diaduk, dan pada akhirnya ditambahkan sari sayuran, dalam hal ini sari wortel. Jika pada adonan terjadi gumpalan, belum menjadi adonan yang emulsi yang bagus, maka bisa dilakukan upaya penyaringan agar adonan menjadi lembut. Kemudian kita siapkan minyak
untuk memanaskan, yang pertama, memanaskan alat cetak kembang goyang terlebih dahulu. Jadi, dengan memanaskan minyak, berikut alat cetak, yang kemudian jika alat cetak itu sudah panas, alat tersebut dicelupkan dengan cepat ke dalam adonan, kemudian diangkat dan dimasukkan kembali ke dalam minyak. Dan ketika adonan itu menjadi sedikit kering, maka perlahan-lahan adonan itu akan lepas dan membentuk pola kembang atau bunga. Kemudian dilanjutkan dengan penggorengan untuk mematangkan kembang goyang yang sudah terbentuk dengan baik. Nah, kegiatan pelatihan dilakukan dalam hal ini untuk menyusun atau membuat formulasi sekaligus melakukan uji coba. Pada gambar yang pertama ditunjukkan di sini menyiapkan adonan kembang goyang dulu, kemudian dilanjutkan dengan upaya menggoreng. Nah, dari gambar yang dihasilkan tampak bahwa di sini hasil cetakan kembang goyang membentuk sebuah pola seperti kembang atau bunga yang cantik. Dalam sajian gambar ini ditunjukkan pembuatan kembang goyang dari sari sawi sehingga berwarna agak kehijauan. Nah, kemudian gambar berikutnya menunjukkan diskusi bagaimana cara menggoyang cetakan yang baik. Jadi untuk bisa membentuk pola kembang yang baik dan ukurannya proporsional, memang dibutuhkan ketelatenan, ketelitian supaya goyangan yang dilakukan tidak terlalu kencang sehingga bentuk bunganya akan tampak rapi. Kemudian juga mendiskusikan masalah ketika ada adonan yang lengket pada cetakan karena pencelupan cetakan yang salah. Jadi pencelupan yang terlalu dalam ke dalam adonan akan membuat cetakan akan mengunci adonan sehingga ketika dimasukkan ke dalam minyak panas, maka setelah kering tidak bisa terlepas dari cetakan. Nah, ini akan menyulitkan dan juga akan menjadi produk yang rusak. Kemudian juga dilanjutkan diskusi untuk menentukan tingkat kematangan yang tepat. Mengingat bahwa di dalam adonan ditambahkan ada sari sayuran yang selain juga memberikan manfaat dari sisi gizi juga akan mempengaruhi warna. Seperti pada wortel itu menyembuhkan warna agak orange, kemudian pada penambahan sari sawi akan mendapatkan warna hijau. Nah, jadi tingkat kematangan yang tepat akan membuat hasil produk kembang goyang ini memancarkan warna yang representatif sesuai dengan sari-sari sayuran yang ditambahkan. Nah, pada gambar terakhir akan dihasilkan hasil gorengan dari kembang goyang yang berbentuk cantik, ya, selain berukuran proporsional, juga menampilkan warna yang baik dan juga dengan bentuk yang proporsional. Nah, pada kegiatan produksi, KWT Sekar Lawu sudah memproduksi 3 varian produk, yaitu varian kembang goyang fortifikasi sari wortel, kembang goyang fortifikasi daun brambang atau daun bawang merah, kemudian kembang goyang dengan fortifikasi sari sawi. Dari tampilan kembang goyang, produk kembang goyang ini tampak perbedaan untuk penambahan atau fortifikasi sari wortel tampak warnanya kuning cerah, kemudian pada fortifikasi daun brambang di sini ada chip kecil-kecil ya, irisan dari daun brambang yang ditambahkan sehingga memberikan rasa gurih. Sementara untuk kembang goyang fortifikasi sari sawi tampak warnanya hijau, cantik, kemudian juga berasa manis gurih. Demikian juga untuk yang sari wortel berasa manis gurih. Untuk gambar di sisi kanan itu penampilan produk yang sudah siap untuk dipasarkan. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini, yang pertama bahwa kegiatan pengabdian sudah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada anggota KWT Sekar Lawu tentang pemanfaatan fortifikasi pangan. Yang kedua, bahwa KWT Sekar Lawu sudah dapat mengolah produk makanan ringan tradisional kembang goyang yang difortifikasi sari sayuran. Yang ketiga, anggota KWT Sekar Lawu sudah bisa menciptakan sumber pendapatan baru dengan memproduksi kembang goyang yang difortifikasi sari sayuran sebagai solusi atas produksi yang berlebih pada saat-saat tertentu. Saran yang bisa disampaikan, yang pertama perlu upaya penjadwalan waktu untuk kegiatan produksi kembang goyang.
Mengingat anggota KWT sebagian besar adalah juga petani sayuran, sehingga perlu ada penjadwalan agar setiap anggota dapat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan usaha produksi kembang goyang ini. Kemudian yang kedua, perlu mendorong setiap anggota KWT Sekarlawu untuk ikut gencar mempromosikan dan memasarkan produk kembang goyang ini agar produk kembang goyang yang difortifikasi sari sayuran dapat dikenal sebagai oleh-oleh khas Tawangmangu. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang pertama kepada FPPM UNS yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Grup Riset Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian UNS. Yang kedua juga kami haturkan terima kasih kepada anggota kelompok wanita tani Sekarlawu, Dusun Pancot, Desa Kalisoro Tawangmangu atas kerjasamanya dalam melaksanakan kegiatan ini. Demikian yang bisa kami haturkan dalam kesempatan presentasi hasil pengabdian kami di Dusun Pancot, Kecamatan Kalisoro Tawangmangu. Matur nuwun.